Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mahasiswi program studi S1 akuntansi non-reguler Universitas Tadulako, yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Perliani, teman saya Nadia Fatika Putri, dan yang terakhir Cantika Dias Arneta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan sebuah materi guna memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah akuntansi pemerintahan, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasian dan analisis laporan keuangan pemerintah. Adapun substansi bab yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, tujuan dan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, perbedaan laporan keuangan konsolidasian entitas pelaporan dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian. Dan yang keempat, tujuan dan metode analisis laporan keuangan pemerintah. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaiknya laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lainnya. Artinya, jika memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, maka mereka adalah badan usaha atau entiti mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau yang sejenisnya. Jadi, tidak ada maksud untuk membuat sebuah laporan keuangan konsolidasi. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau ekonomi entiti yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Berikut manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Dan yang terakhir, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Di samping memiliki manfaat, laporan keuangan konsolidasi juga memiliki beberapa keterbatasan, yang diantaranya yang pertama, kinerja keuangan anggota perusahaan yang tidak bagus akan tertutupi. Yang kedua, rasio keuangan tidak mencerminkan rasio keuangan perusahaan. Yang ketiga, ketidaktepatan penyusunan rekening akuntansi seluruh perusahaan. Dan yang terakhir, kekurangan kelengkapan catatan laporan keuangan perusahaan individu. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapat, dan beban, agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi. Maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut.
Yang pertama, transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan yang timbul dari transaksi antara bank dan anak perusahaan yang harus dieliminasi. Yang ketiga, untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal laporan keuangan bank. Yang keempat, laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama atau sejenis. Dan yang kelima, hak minoritas atau minority interest harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal, sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatika Putri, Tambuk C30118482. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai perbedaan laporan keuangan konsolidasi entitas pelaporan dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan konsolidasi entitas pelaporan. Dalam pendekatan ini, hasil keuangan induk dan perusahaan induk disajikan sebagai satu kesatuan. Di sini hanya proporsi hasil induk perusahaan induk yang akan direkam. Jika anak perusahaan itu dimiliki sepenuhnya atau sahamnya 100%, maka hasilnya akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa disingkat dengan FASB dan Dewan Standar Akuntansi Internasional atau yang biasa disingkat dengan IASB mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi saat mereka memegang kepentingan pengendalian. Lebih dari 50% kepemilikan di bisnis lain mencatat hasil keuangan melalui metode laporan keuangan konsolidasi harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, modal saham. Modal saham anak perusahaan atau perusahaan asosiasi tidak akan tercermin dalam neraca konsolidasi. Dalam catatan perusahaan induk, modal saham secara otomatis menyesuaikan dengan jumlah investasi induk perusahaan menjadi holding company. 2. Minat non-pengendalian yang biasa disebut sebagai kepentingan minoritas. Maksudnya, bagian kepemilikan di ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan induk. Ini akan dihitung dengan menggunakan laba bersih anak perusahaan yang merupakan pemegang saham minoritas. Sistem pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah yang selanjutnya disingkat dengan LKPPTW adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan data klaim informasi keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara dalam wilayah kerja Kanwil DJPB dengan data klaim informasi keuangan untuk akuntansi bendara umum negara atau BUN yang berdasarkan wilayah kerja Kanwil DJPB atau sesuai dengan kebijakan konsolidasi tingkat wilayah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi tingkat wilayah yang selanjutnya disingkat dengan LKPDK-TW adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan LKPD seluruh pemerintah daerah dalam satu wilayah provinsi dalam satu periode.
Laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi yang selanjutnya disingkat dengan LKPDK adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan LKPD pemerintah daerah dalam suatu periode. Laporan keuangan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut dengan LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dan laporan keuangan BUN. Sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasi diselenggarakan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai aktivitas fiskal dan posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara keseluruhan untuk keperluan analisis fiskal dalam mendukung pengambilan kebijakan atau keputusan. Tujuan dan metode analisis laporan keuangan pemerintah. Tujuan laporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dias Arneta, stambuk C301-18442. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai metode analisis laporan keuangan pemerintah. Dalam menyusun analisis yang baik, kita membutuhkan berbagai ukuran, hubungan, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai posisi keuangan perusahaan. Nantinya, analisis ini berguna untuk membantu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan operasional dan lain-lain. Berikut ini 4 metode yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, metode komparatif, yaitu metode ini disebut juga sebagai metode perbandingan. Cara menggunakannya adalah angka-angka di laporan keuangan dibandingkan dengan angka-angka di laporan keuangan tahun sebelumnya. Cara lain yang dapat kita gunakan dalam metode ini adalah membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau dengan data signifikan. Karena itu, metode ini juga populer dengan istilah metode analisis rasio. Yang kedua, metode analisis. Cara menggunakan metode ini adalah teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan menggambarkannya dalam tren atau grafik. Itu sebabnya metode ini sangat berguna untuk membantu pengetahuan statistik
pebisnis terhadap perusahaannya. Contohnya, menggunakan rumus dengan memasukkan tren yang dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa depan dengan data historis. Yang ketiga, metode Common Size Financial Statement. Metode ini merupakan analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting. Contohnya, aset pada neraca dan penjualan pada laporan rugi atau laba. Yang keempat, metode Index Time Series, yaitu menghitung dengan menggunakan laporan keuangan sebagai indeks dan pilihan sebagai tahun dasar. Biasanya tahun dasar yang dipilih atau ditetapkan diberi indeks 100. Analisis laporan keuangan horizontal. Analisis laporan keuangan horizontal adalah presentase kenaikan dan penurunan dalam pos-pos terkait pada laporan keuangan komparatif. Jumlah masing-masing pos di laporan keuangan terakhir akan dibandingkan dengan pos lain yang terkait dalam satu periode sebelumnya atau lebih. Analisis horizontal dapat membandingkan dua laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan periode sebelumnya digunakan sebagai dasar. Analisis laporan keuangan horizontal juga dapat membandingkan 3 laporan keuangan atau lebih. Dalam hal ini, tanggal atau periode yang lebih awal dapat digunakan sebagai dasar perbandingan untuk seluruh tanggal atau periode-periode sebelumnya. Berikut ini beberapa pos yang dihitung dalam laporan keuangan horizontal. Yang pertama, neraca komparatif yang memberi gambaran signifikan terhadap naik turun dalam pos-pos laporan keuangan. Yang kedua, tabel komparatif aset lancar yang menampilkan perubahan dalam persyaratan kredit atau perbaikan kebijakan penagihan. Yang ketiga, laporan laba atau rugi komparatif yang menunjukkan kenaikan dalam penjualan bersih. Yang kedua, analisis laporan keuangan vertikal. Analisis yang satu ini menggunakan presentase untuk menunjukkan hubungan masing-masing komponen terhadap jumlah total dalam satu laporan. Seperti analisis laporan keuangan horizontal, laporan ini dapat disiapkan dalam format terperinci atau singkat. Dalam format singkat, tambahan perinci perubahan dalam pos-pos individual dapat disajikan dalam tabel pendukung. Analisis persentase dari data itu dapat dibuat berdasarkan jumlah total dalam tabel maupun jumlah total di laporan keuangan. Meskipun analisis vertikal terbatas pada laporan individual, signifikan dari analisis tersebut dapat ditingkatkan dengan menyiapkan laporan perbandingan. Dalam analisis vertikal terhadap neraca, masing-masing pos aset dinyatakan sebagai persentase dari total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Pembuatan laporan keuangan pada suatu bisnis adalah suatu keharusan. Dengan laporan keuangan yang terperinci, pemilik bisnis bisa dengan mudah melakukan improvisasi atau perencanaan pengembangan bisnis secara berkesinambungan berdasarkan data keuangan yang faktual. Penilaiannya bukan sekedar melihat berapa banyak keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan. Dalam melihat analisis kinerja keuangan, kita harus memperhatikan data perbandingan masing-masing laporan keuangan itu sendiri, seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai laporan keuangan konsolidasian dan analisis laporan keuangan pemerintah. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.